Crazy Stupid. Hai. Welcome back teman-teman. Akhirnya kita bertemu lagi. Walaupun kami jarang bikin video baru, tapi kalian harus terus nonton channel ini. Lanjut, kita hari ini akan membahas sebuah film. Film sampah Indonesia 2020. Itu yang ngomong dia ya, bukan gua, bukan dia. Ya, jadi kita bakal nge-review salah satu film yang tayang di Disney Plus pada Oke. Jumat kemarin. Film apa, Vi? Detik kematian. Ya, Detik Kematian. Ya, dibintangi sama siapa aja, Ruth? Berisi aja di. Selanjutnya? Lu aja udah yang cepet. Matias Mucus. Ya, Yes, Matias betul. Mucus, ada Azov Rangga yang main di Samudra Cinta, teman-teman. Terus ada juga Santrina IMB. Jadi ini kali ya, biar nggak bingung. Tadi kan Bobby menyebutkan ini film. Gua nggak mau nyebut. Film apa? Film busuk, film sampah, atau film yang gak layak tayang ada di bioskop, film yang harus di bumi hanguskan gitu. Jadi film ini memang menurut gua kurang bagus ya bisa dibilang jelek lah. Nah tapi mungkin kita kasih gambarannya. Ini film horor. Produksi RA Picture filmnya. RA itu apa? RA Picture, Raffi Raffi Ahmad yang Yang- terkenal suka bikin film-film horor yang tidak berkualitas. Ini tuh dulu pernah bikin film horor tuh, ada Dewi Persik. Julia Perez. Salah. Emang ya? Iya, ada Dewi Persik, Pokoknya itu Julia dulu Perez, ya, terus ada yang Ayu Saskia Ting Ting. Gotik, Ayu Ting Ting sama Dewi Persik apa tuh yang bertiga. Lu kalau misalnya beli nonton filmnya di bioskop sekali 3 lu dapat minyak goreng. Sembako, Dan Jafu sembako. ya. Itu saking dia mau jualan. Dia karena nggak laku kali. Oh, strateginya. Iya, Bukan gue coy. yang bilang nggak laku ya. Emang bener kan? Strategi Berarti dong itu. Pasarnya orang-orang. Emang pasarnya ke bawah, middle gitu. Iya, oke. Jadi kita bakal bahas. Harapan gue awalnya tinggi karena ini tuh disutradarain sama Rudi Sudjarwo yang pernah bikin film AADC. Terus pernah juga sukses bikin film Pocong di tahun 2006 yang dibintangi sama Revalina S. Temat dan Itu Dwi Sasono. kalau Pocong udah nggak diragukan lagi ya, karena santer banget tuh diomongin tuh 2006 karena Iya. saking seremnya dan bagus katanya ceritanya. Sampai ada Betul. pocong 2. Iya, jadi nggak heran dong gue menaruh ekspektasi yang cukup tinggi gitu buat film ini. Iya karena sutradaranya. Sutradaranya bagus, tapi ternyata tidak, teman-teman. Ini ceritanya busuk sekali. Oke, Jadi kita tuh langsung aja ke sinopsisnya aja deh. Secara gambar sih bagus ya, karena ini harus sutradara, tapi kalau cerita baik. Ya, jadi ceritanya ini mengisahkan tentang Brisia Jodi debut di film Cie. Film pertama Ya, sebagai horor, pertama. tapi wajar dong kalau misalnya belum bagus ya. Oke, jadi Brisia ini memerankan karakter. Ceritanya dia tuh gadis Jogja bernama Ya. Ningtyas. Sesuai dengan dia kelahiran. Dia punya orang tua yang diperankan sama Matias Mucus sama Ayudhya Pasha. Jadi ketika dia ulang tahun yang keberapa gitu kan, Udah dewasa. udah gede lah gitu kan, dia dapat hadiah kotak musik dari bapaknya. Nah, berawal dari kotak musik inilah malah petaka menghampiri hidupnya. Satu persatu orang yang dekat sama Ningtyas mati secara nggak wajar, nggak masuk akal, nggak masuk logika juga. Ya wajar kan. sebenarnya kan, kalau film horor tuh emang biasanya kan nggak masuk akal sama yang nggak masuk logika. Tapi kalau ini tuh lebih ke kayak Iya. apa sih gitu. Kalau gua nonton kayak Film horor nggak masuk logika, iya emang dari ada setannya aja udah nggak Udah masuk nggak akal akal. gitu kan. Tapi harusnya ada sebab dan akibat. Itu yang bikin film horor itu tetap disukai sama orang-orang karena oh ternyata gara-gara si A terciptalah si B gitu. Nah kalau dari menurut Lutfi sendiri, tadi lu kan nonton nih, gambaran lu, saya apa sih pendapat lu soal film ini gimana? Kalau gue sebagai penikmat film horor ya. Oh dia penikmat film horor, Penikmat horor. gua enggak ya, gua Ah. bye banget, kalau nggak dipaksa juga nggak nonton tadi. Nikmatnya film horor itu kan deg-degan ya. Ngap nontonnya. Karena Nikmat dekat ya itu yang dicari Baik. orang nonton Ih. film horor tuh Oh, enggak, sebenarnya dari deg-degannya itu. Cuman yang gue dapet yang gue ambil di di film ini nggak dapet deg-degannya. Karena kaget sih, karena kaget gue malah. kagetnya pun juga enggak sih sebenarnya. Iya, gua kaget sekali ceritanya dulu. Oh iya. Nggak, jadi tuh gini loh, kan tadi dibilang si Brisia tuh mendapatkan sebuah kotak musik, tapi sebenarnya ada ceritanya kan sebelum itu ke Brisia. Sebenarnya Brisia Jodi ini bukan anak kandungnya si Matias Mucus. Spoiler ya ini ya. Ya, ini Jadi spoiler buat ya. lu yang nggak mau nonton spoiler, yang masih pengen nonton film busuk ini, lewatin bagian ini.
Jadi dia tuh bukan anak kandungnya Matias Mucus, dia tuh anak angkatnya Matias Mucus. Nah, sebelum Brisia ini ke keluarga yang dia sekarang itu, sebelumnya tuh dia punya keluarga itu sama bokapnya namanya yang itu kan, si Irgi kan, itu kan. Nah, pokoknya di situ tuh ceritanya si Brisia ini adalah anak yang tidak diinginkan lah gitu, yang tidak diinginkan. Jadi awalnya tuh emaknya hamil, terus dianya disuruh digugurin. Emaknya Brisia pergi ke dukun beranak buat menggugurkan buat kandungan ngugurin anaknya. Terus ini kocak nih coy, si dukun beranaknya tuh ngomong, ini ibunya nih nggak kuat, ini kan Lemah, lemah nyawanya banget terancam. fisiknya, nanti kalau digugurin kasihan, dia juga bisa ikut meninggal gitu ya. Nih supaya kandungannya mati nih, kasih aja nih kotak musik, lo dengerin. Gua nggak tahu logikanya kotak musik bisa bikin janin. Mungkin Aneh Ada juga ya, banget aneh gue. juga ya. Dukun tradisional maksudnya. Iya, tapi kotak musik kan Kotak musiknya bagus tapi Iya, maksudnya dan canggih, nggak tapi yang mau- nggak diceritain juga semua kotak musiknya itu dari mana, apakah mengandung setan, apakah Nggak ada, mengandung nggak ada. pocong Nggak jin ada. dan teman-temannya, Nggak nggak ada. ada. sampai Tiba-tiba aja. sampai akhir, Oh sampai mungkin ending. musik relaksasi gitu ya Nggak juga buat sih. ibunya kali ya. Nah, hantunya itu ya menurut gue tuh kayak nggak guna, nggak fungsi. Sumpah gue kasihan banget sama pemeran hantunya. Soalnya dia kayak, gue nggak tahu tuh siapa ya mbak itu, cuman gue tuh kasihan karena mbak itu dandan, matanya diputihin, pakai konde, terus dia nari-nari gitu. Tapi kamu ngapain mbak di situ tuh, ngapain? Nggak dijelasinnya apa hubungannya hantu Iya, sama si sumpah. Tiasnya, terus apa hubungannya sama kotak musiknya juga. Terus yang lebih aneh itu plot twist yang mau dibikin sama penulis skenario-nya yang bikin kita terheran-heran. Ya, Membuka mulut gede-gede gitu kan sampai iler kemana-mana kan, sampai karena saking amaze-nya sama plot twist yang dibikin sama penulisnya. Keren banget tuh si coy gitu kan. karena sebenarnya apa ya, kan tadi kita harapannya kan kalau dia hantu ini akan dijelaskan, oh ternyata hantu ini adalah sapenya, terus oh kotak musik ini kalau ini apa gitu kan. Tapi ternyata sampai ending tuh hantunya tuh nggak ada hubungannya, Ada nggak part ada 2-nya hubungannya. kali Ruth ya, makanya kita ini masih dibikin kayak penasaran Sumpah gitu. mulutnya nyinyir banget. Enggak, kenapa biasanya suka kayak gitu loh film-filmnya era Tapi kalau misalkan orang mau bikin part 2-nya, lihat di part 1-nya dulu dong. Iyalah, siapa yang mau nonton? Gue juga ogah kali nonton Iya. part 2 coy. tiba-tiba jump scare, tiba-tiba yang adegan itu tuh si cowoknya tuh yang mati, yang kena panah gitu kan. Itu main aman banget sih menurut gue Mas Rudy, yang kayak sut itu cuma efek kena panah doang gitu kan, yang kayak ujuk-ujuk mati gitu. Ujuk-ujuk yang bukti perintan yang gambar foto di HVS itu Itu ini tuh properti itu sangat tidak mendukung menurut gue, nggak support banget. Jadi kayak lu mau bikin film tapi properti lu kayak lagi bikin parodi. itu polisi loh. Polisi masa sih ngeprint di kertas HVS sebagai bukti ininya orang meninggal dijadiin Jadi ada gambar, bekas. ini gambarnya adalah si ini meninggal gitu kan. Ada pemerannya yang mati gitu kan. Habis itu gambar itu jatuh lah, ceritanya jatuh terus akhirnya tuh Brisia ngambil. Tapi itu gambar tuh printnya di HVS, kayak ya ampun, nggak modal banget kan, harusnya foto dong, itu kepolisian, masa dia ngeprint di HVS, kan itu barang bukti. Udah gitu yang tadi baca koran, Nah, baca koran tapi Itu- nggak di kertas itu- koran itu lebih blunder sih dibandingin Kayak- printan HVS tadi. Please Segede deh, gambar. gitu Terus itu loh. juga si pas adegan Azov Rangga bikin artikel di komputer yang apa namanya, menurut gua bukan kayak gitu. Gua pernah jadi content writer gitu kan. sombong lu. Ya iya, maksud gua pernah jadi content writer dan dalam format itu nggak kita nulis di Word kayak gitu, tapi kita ada masukin Ini ke benar, ya. website ya, tertentu, benar, ada benar. kolom judul, Iya, benar. kolom ini. Harusnya lu riset dong hal-hal yang kayak gitu, hal-hal kecil penting di film gitu kan. Ini film coy, jangan ini Iya sayang kualitas gitu lu loh. dipertaruhkan sama gede. Nah, akhirnya gitu kan. dihujat sama Bobby kan tadi Nggak, gue dikatain. mengkritik ya, bukan nggak menghargai filmnya, tapi gue tuh pengen industri perfilman Indonesia tuh makin maju gitu. Yes. Lu kalau dapat naskah yang kayak gini, seenggaknya digodok lah gitu kekurangannya di mana, dibicarain, dirundingin biar hasilnya pun bagus gitu. Dan- Gue mencintai film Indonesia gitu. That's why gue selalu ketika filmnya emang sampah, gue bilang sampah. Ya. Biar itu mungkin sebagai kritik membangun buat RA Picture bikin film horor yang lebih berkualitas. Amin. Kan udah banyak nih kan. Semoga lebih bagus lah ya. Sampai kayak tadi tuh ceritanya ini cuma fokusnya adalah oh, Brisia Jody buka ini kotak musik, abis itu besoknya ada yang mati, besoknya mati lagi, mati. Udah gitu ya, terus mati. Udah gitu menurut gue dia tidak stay pada karakternya, karena cuman cowoknya ngomong aku pengen kamu jadi orang yang dulu bla bla bla, terus dia itu baik, terus gak jadi bunuh. Aneh kan menurut gue kayak
Iya, karena tadi yang plot Nggak twist. karakter lu Iya. nggak stay sama karakter gitu. Iya, karena plot twistnya tadi kan si Bricia Jodi ternyata pelaku pembunuhan semua karakter orang-orang itu. terdekatnya. Yang tadinya kita pikir hantu ternyata bukan. Bukan, Ternyata jadi dia. makanya mbak-mbak hantunya tuh nggak guna di film ini. Ngapain anda, anda ngapain menggentayangi, Kotak musik Dan ya. terakhirnya aneh banget nggak sih? Dia udah ngebunuh temannya sendiri di rumah sakit dan nggak masuk penjara. Oh dia kan itu tadi mungkin dibikin diagnosa gila. Logikanya Coba. di mana nggak ada ceritanya juga di situ. Tiba-tiba dia kayak bikin pengen ending misterius kan? Ending Iya. misterius si Azaf Rangga lagi nyuapin Bricia Jodi yang Sebenarnya lagi diem aja deh. ting 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 Gitu selesai doang. film. Pengen banting pipi nggak tuh? Pengen banting pipi nggak tuh? Enggak, tapi udah terwakilkan semua sih maksudnya. Dan gitu dong kerja dong. Enak tugas anda ya, udah terwakilkan semua ya. Enggak gini loh, gue makin merasa banyak film Indonesia yang judulnya film layar lebar, tapi kualitasnya nggak selayar lebar. Iya, ini untungannya Ini- nggak tayang di bioskop coy. Tayang di bioskop disuruh bayar, Ama ngamuk gua. Sebenarnya sama FTV pun masih, sorry ya, masih bagusan FTV. Iya FTV tuh. kayak lo Ada ceritanya jelas. Iya, si majikan suka sama supir misalkan, tapi ada penyebabnya kan kenapa dia suka segala macam. Nah ini nggak tahu. Iya tuh. Mas penulis, kita lagi cuma ngasih masukan aja gitu. Kita nggak bermaksud buat menghujat sih. Iya, iya. Walaupun filmnya emang sampah gitu kan. Mengkritik jahat banget mulutnya. Iya, maksudnya kita kritik membangun buat anda. Anda juga pernah bikin The Haunted itu kan, yang filmnya juga busuk itu. Tolonglah film anda berikutnya diperbagus lah kayak gitu. Oke, kita langsung ke skor aja kali ya. Jadi kalau dari Bobby, gue udah tahu dia ngasih 3. Ya kan? Iya 3. Dan Rod ngasih 4. Ya. Sorry coy, salah gue kasih 5. Oh iya, dia Oke. 4 ya, dia 5. Dia Masih katanya lima. masih mau menghargai. Gue penulisnya. menghargai apapun harga karya seni. Oke, average score dari CSE kali ini adalah 4. Yang Jelek berarti ya filmnya hasilnya. tidak layak tonton, teman-teman. Ya nggak apa-apa coy, kalau mau ditonton nggak apa-apa. Kalau mau emosi kayak gue nggak apa-apa, tonton aja tuh film gitu kan. Tapi kalau mau kita sarankan sih ya nggak bagus emang gitu ya. Tapi kalau mau punya waktu luang mau nonton ya nggak apa-apa, Nggak silahkan. Mungkin punya pendapat yang beda juga sama Ih, kita. siapa tahu lu juga, tiba-tiba, nggak oh nggak ini bagus, gue Ya, nggak ya, sekali, ya. kan nggak tahu. Cuy. Iya, berarti selera anda yang murahan. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa buat tetap subscribe. Lah, Komen. Sampai jumpa lagi di CSA Crazy. stupid. Ah.